Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara. Saudara, tidak banyak yang bisa membuat kita tersenyum ketika bangun di pagi hari. Tapi ada banyak hal yang bisa membuat kita marah ketika kita bangun di pagi hari. Betul gak? Saudara, kita bisa terbangun karena tetangga kita membunyikan motornya dan menggasnya meraung-raung. Seolah-olah dia yang punya motor sendiri. Dia tidak tahu hari masih subuh. Saudara, kita juga bisa terbangun karena anggota keluarga kita, entah pasangan kita, entah suami atau istri, teriak lebih keras daripada knalpot motor yang terbuka. Kita juga bisa terbangun karena orang masuk keluar kamar kita dan menutup pintu dan membuka pintu begitu kerasnya. Kalau sudah begitu, marahlah kita. Di sepanjang hari juga banyak hal yang bisa membuat kita marah. Misalnya kita datang ke kampus, kita datang bekerja, tempat parkir kita diparkirkan orang lain. Ada kendaraan orang lain, padahal sudah ada namanya. Kita juga bisa marah saudara ketika kita datang, kita menyapa teman rekan kita, entah rekan mahasiswa, entah rekan karyawan. Tiba-tiba dia cemberut dan membuang mukanya. Kita bisa marah ketika istirahat siang, kita pesan makanan dengan Gosen atau Gojek. Gak datang-datang sampai kita lapar. Setelah pulang kita juga bisa marah saudara. Kalau tiba-tiba di jalan raya serempetan sama orang. Padahal dia yang salah. Dia belok ke kiri, sennya ke kanan. Orangnya lurus ke depan. Membingungkan bukan? Itu termasuk salah satu 7 keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Ya, naik motor caranya begitu. Nah saudara, semua hal dalam hidup ini bisa membuat kita marah. Engkau dan saya terpancing marah. Barangkali yang datang kemari juga dalam keadaan marah. Kadang-kadang ada niat baik suami istri datang ke gereja. Sampai mau parkir istrinya bilang, miring pak, udah lurus. Itu dibilang tukang parkir miring, lurus kamu mau percaya tukang parkir apa saya? Loh kok marah pak? Percuma dong kita ke gereja. Memang percuma, yuk kita balik lagi. Gara-gara parkir lurus atau enggak lurus. Akhirnya putar keluar dari ruang gereja, enggak kebaktian. Nah saudara, marah itu normal gak sih? Banyak merugikan engkau dan saya kalau hidup kita sehari-hari penuh dengan kemarahan. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengangkat 2 ayat. Akan berbicara tentang marah, yes. Berbuat dosa, no. Yuk kita buka Efesus 4, 26-27. Efesus 4 ayat 26-27 inilah surat Rasul Paulus yang menulis kepada orang-orang Kristen di kota Efesus. Enggak banyak orang Kristen saat itu. Paling mungkin 50 orang, 80 orang. Jemaat Kristen yang terbesar itu Korintus saat itu saudara. Saudara tahu menurut penyelidikan jemaat Korintus itu banyaknya cuma 150 orang. Jadi kecil-kecil ya. Nah jemaat Efesus pun saya kira enggak banyak. Tetapi Paulus menasihati mereka begini. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara perhatikan, marah itu normal gak sih? Normal gak marah? Nah marah itu adalah reaksi emosional ketika kita atau seseorang terintimidasi, terancam, atau dipermalukan, atau mendapat tekanan. Normal saja kalau kita bisa marah, itu reaksi yang wajar. Kadang-kadang seseorang mengalami kegagalan pun bisa marah. Kadang-kadang seseorang menerima berita yang buruk tentang dirinya, padahal tidak demikian dirinya, bisa marah. Normallah marah. Nah perhatikan di Alkitab,
Saudara-saudara, Tuhan pun marah. Tuhan pribadi yang bisa marah, tapi bukan pemarah. Kalau pemarah itu sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Tapi Tuhan itu dikatakan panjang sabar. Tambah lanjut lagi, berkelimpahan kasih setianya. Tapi panjang sabar bukan berarti tidak bisa sabar. Kalau saya berkata tali ini panjang, tentu saja ada ujungnya kan. Di sini juga ada ujungnya. Emang enggak gampang-gampang ketemu ujungnya karena panjang talinya. Tapi satu kali juga akan masuk mentok kepada ujungnya, bukan? Nah, ketika Allah dikatakan panjang sabar, itu bukan berarti Allah tidak bisa marah, tapi lambat buat marah, itu Allah. Tapi dalam Alkitab engkau akan menjumpai Allah juga marah kepada bangsa Israel yang dibebaskan keluar dari padang gurun, dari penjajahan. Dibebaskan dari penjajahan bangsa Mesir, langsung masuk padang gurun. Berjalan 40 tahun di padang gurun itu. Allah marah berkali-kali. Karena bangsa ini sukar diajar. Keras, tegar tengkuk dan degil. Seringkali lari menyembah berhala. Allah marah. Saudara, Allah marah juga pada Raja Salomo. Yang waktu muda diberikan hikmat. Setelah sukses, kaya, populer. Malah apa yang diperbuat? Mengawini 700 wanita menjadi istrinya dan selirnya. Wanita-wanita itu berasal dari wanita-wanita yang tidak percaya. Orang-orang kafir. Akhirnya apa yang terjadi? Imannya dipengaruhi oleh berhala-berhala yang dibawa oleh istrinya. Allah marah kepada Salomo. Tuhan Yesus pada waktu dia menjadi manusia, saudara. Dia marah kepada orang-orang Farisi. Ketika dia ingin menyembuhkan seorang yang sebelah tangannya lumpuh, dihalang-halangi. Karena penyembuhan itu dilakukan di hari Sabat. Menurut orang-orang Farisi tidak boleh menyembuhkan di hari Sabat. Mereka bicara peraturan, Tuhan Yesus bicara tentang kasih. Tuhan Yesus juga marah kepada murid-muridnya ketika anak-anak datang mendekati dia. Para murid berpikir anak-anak ini cuma mengganggu urusan gurunya yang begitu penting. Mereka tidak tahu Yesus itu senang anak-anak. Dan anak-anak juga pemilik kerajaan surga. Saudara, Yesus juga marah kepada para murid, bukan para murid, para penjual lembu, ternak, penukar uang di bait Allah di pelatarannya. Itu tempat ibadah, bukan tempat bisnis. Begitu marahnya dia jungkir balikan meja-meja mereka. Tuhan juga bisa marah. Ya, kalau Tuhan bisa marah atau boleh marah, apakah kita makhluk ciptaan yang sesuai dengan gambar dan rupanya tidak boleh marah? Boleh gak sih marah? Nah, saudara lihat ini. Apabila kamu menjadi marah, kata Paulus pada Efesus 4 ayat 26a. Perkataan apabila kamu menjadi marah, bukan janganlah kamu marah, bukan apabila kamu menjadi marah. Itu berarti boleh marah. Alkitab kekristenan tidak melarang orang percaya untuk marah. Boleh, karena Allah juga marah kok. Waduh Pak, kacau Pak kekristenan ya Pak ya. Allahnya pemarah, orang Kristen juga pemarah. Duh, salah. Allah bukan pemarah. Allah penyayang dan penyabar. Tetapi Allah bisa marah. Orang Kristen tidak diajar untuk pemarah. Tetapi orang Kristen juga bisa marah. Nah, perhatikan apa sih bedanya antara kemarahan Allah dan kemarahan kita. Yuk kita lihat pencari penyebab Allah marah. Saudara-saudara, Allah marah kepada umatnya kalau umatnya itu melakukan dosa. Dia yang kudus. Ketika melakukan umatnya melakukan dosa, itu menyakitkan kekudusannya. Melakukan dosa dengan adanya apa? Ketidakbenaran dalam hidup umatnya. Ketidakadilan dalam hidup umatnya. Itulah yang memancing Allah murka. Jadi perhatikan, Allah itu murka bukan karena dia tersinggung. Bukan karena dia tidak dihormati, tetapi karena umatnya melakukan yang jahat di matanya. Tidak benar, tidak adil, berdosa, marahlah dia.
Nah, kalau kita ingin marah seperti Allah, biarlah motif kita sama seperti Allah. Kita marah karena ada dosa di depan kita. Ada ketidakbenaran di hadapan kita. Ada ketidakadilan pada komunitas kita, pada keluarga kita. Marahlah. Sayangnya saudara, seringkali kita orang percaya marahnya terbalik-balik. Ada ketidakbenaran cuek saja. Ada ketidakadilan cuek saja. Tapi kalau kita tersinggung, kalau kita dikata-katai orang, marahlah kita. Terbalik. Saudara, saya punya kemarahan juga kalau orang antri bensin. Ya, sudah tahu mana yang lebih dahulu. Tapi kadang-kadang masuk aja motor seenaknya. Perhatikan ya. Motor masuk seenaknya. Padahal harusnya dia 4 baris di belakang. Dia baris kelima dari kendaraan yang ada. Tapi nggak peduli orang itu. Dan yang lebih nggak peduli apa? Tukang bensinnya. Juga nggak peduli. Karena apa? Karena masing-masing tidak punya konsep kebenaran. Yang melanggar juga tidak punya konsep kebenaran. Yang penting gue masuk dapat. Siapa yang cepat, siapa yang dapat. Loh, urutannya. Lalu tukang bensin nggak peduli kenapa saya harus marah. Tugas saya adalah menjual bensin. Siapa yang mau masuk nyerobot juga ya dia isiin aja. Akhirnya masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak kenal kebenaran. Apalagi kalau rumah ibadah mau dibangun lalu dikatakan pikir 2 kalilah Pak Pendeta. Mayoritas tidak menyenangi. Merasa terganggu dengan ada rumah ibadah di sini. Loh, kebenaran itu bukan soal mayoritas. Kebenaran itu biar minoritas, yang benar tetap benar. Esensi berpikir seperti ini loh yang kadang-kadang hilang dari masyarakat kita. Suara mayoritas itu identik dengan kebenaran. Suara rakyat identik dengan kebenaran. Tidak, kebenaran tetap kebenaran. Walaupun yang menyuarakan cuma 1-2 orang. 2 tambah 2 tetap 4. Walaupun seluruh dunia mengatakan tidak. 2 tambah 2 bukan 4. Sudah terbalik-balik bukan? Nah saudara, saya pernah ngantri tiket di airport. Seorang bule saudara, saya nggak tahu dari Amerika apa Eropa, ada di depan. 1 orang itu yang paling depan ada 1 orang, lalu bule itu di depan saya. Jadi saya orang ketiga, bule orang kedua, pas yang sedang dilayani orang Indonesia. Setelah dia selesai, masuklah orang yang pakai safari, langsung begini. Orang yang bule rasa diselak dong. Tapi jangan lupa, yang diselak itu bukan cuma orang bule. Saya yang di belakangnya gue diselak, yang di belakang saya diselak. Dia menyelak mungkin ada 9 orang. Ketika orang Amerika itu menepuk dia berkata, ini giliran saya. Kamu harusnya di belakang. Dia melotot lalu begini. Mau apa bule? Mau apa lo? Ini negara gue. Wow, saya malu sekali saudara. Itu orang gak tahu kebenaran dan tidak tahu malu. Dia marah karena kepentingannya disinggung, betul gak? Dia pengen menang sendiri ketika ada orang yang mengkritik marah. Nah saudara, umat Tuhan gak boleh begitu. Kita marah karena ada ketidakadilan. Kita marah ada ketidakbenaran. Kita marah karena di komunitas kita ada dosa. Bukan karena kita ditegur orang. Dan kita memang salah. Saudara, ayo jangan ikut budaya masyarakat yang tidak benar. Kita harus menjadi terang. Nah, kalau seorang bapak melihat anak remajanya sedang berkelahi, bertengkar, adu mulut dengan mamanya. Ya, istrinya. Jadi mama sang remaja ini. Lalu remaja itu melotot-lotot, maki-maki mamanya, tunjuk-tunjuk kayak begini. Enggak ada ibu yang sebodoh kamu mah. Ibu yang lain mah pinter-pinter. Kamu mah otaknya taruh dengkul, tahu gak? Itu perkataan sangat menghina, bukan?
Dan kalau papanya duduk di sana cuma main TikTok dan berpikir itu urusan mereka lah, bukan urusanku. Kalau kita jadi bapak seperti itu, salahlah kita. Ada ketidakbenaran dalam keluarga kita di depan mata kita. Sudah seharusnya engkau dan saya sebagai kepala rumah tangga berdiri dan terpanggil. Sini nak, duduk kamu situ. Itu yang kamu sedang ajak ngobrol mamamu, ngerti kamu? Biar dia sadar. Betul gak? Kalau itu tidak kita lakukan, kita keliru. Pada tempatnya dan pada waktunya kita harus marah. Tapi ya, sementara habis bertengkar misalnya ya, kita diam saja. Jadi bapak diam saja. Terus anak kita, anak remaja setelah mempermalukan mama nih. Gak ada ma yang sebego kamu. Ibu orang lain mah pinter-pinter. Nah ini juga nih bapak nih. Cuma main TikTok aja kamu. Waduh, naiklah darah kita. Gila lu ngatain gua apa? Apa lu bilang? Nah perhatikan. Setelah kita disenggol main TikTok aja baru kita marah. Itu yang keliru. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita harus marah. Ketika ada sesuatu yang tidak adil, kita harus marah. Nah saudara, saya catat ya, di dalam dunia ini ada orang-orang besar yang punya kemarahan yang kalau menurut saya kemarahan yang agung. Kemarahan yang suci, kemarahan yang benar. Yang pertama Abraham Lincoln, saudara. Itu yang berjenggot itu. Saudara, dia adalah presiden Amerika yang dibenci banyak orang. Kenapa? Karena dia memperjuangkan persamaan hak antara orang yang kulit hitam dengan kulit putih. Orang kulit hitam itu dari Afrika. Dibawa sebagai budak. Harkatnya memang budak. Gak pernah sama dengan tuan mereka yang warnanya white. Black ya black. Kalau kita panggilnya negro kan. Aduh saudara, kalau lihat sejarah Amerika menyedihkan sekali. Bis buat orang white, buat orang black ada lagi yang jelek-jelek. Mau masuk ke kafe saja, black disuruh minggir. Mau nonton film saja nggak bisa masuk orang black. Keterlaluan bukan? Beliaulah yang memperjuangkan ketika dia jadi presiden, dibenci banyak orang, akhirnya mati tertembak saudara. Tetapi dengan demikian Amerika mengalami perubahan. Sampai sekarang equality saudara, persamaan hak itu ada di Amerika. Walaupun akhirnya beliau meninggal dunia. Orang-orang besar gini punya kemarahan ketika orang lain diperlakukan tidak adil. Satu lagi, Martin Luther. Seorang pastor Katolik. Yang dia pikir tidak benar lah kalau gereja mengeluarkan surat penjualan pengampunan dosa. Ini alat untuk cari duit, ini jemaat dibodohi. Mana ada gereja bisa mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa itu Tuhan, bukan gereja. Saudara, dia baca kitab Roma, dia terperangah bahwa keselamatan itu anugerah, bukan hasil membeli surat pengampunan dosa. Orang-orang kaya yang berlaku tidak adil pada bawahannya, pada karyawannya, pada rakyat kecil. Orang-orang kaya yang berzina, berbuat cabul, rame-rame ke gereja dan merasa oke, sudah beli surat pengampunan dosa. Martin Luther sebagai pastor di sana. Tentu saja pegawai negeri. Pegawainya gereja. Tidak tahan itu. Ada kemarahan yang membakar. Dia tulis protes-protes terhadap gereja. 95 protes dia tempelkan di pintu gerbang gereja Wittenberg. Pagi itu orang yang lalu lalang melihat itu dan membaca. Terkejut sekali. Itu protes yang keras sekali. Oh saudara, sejak saat itu kehidupan Martin Luther itu dibunuh begitu banyak lawannya. Tapi itu kemarahan yang benar. Akhirnya muncullah yang disebut reformasi. Gereja diterangi. Dari situ barulah gereja itu tersadar selama ini dibohongi. Sehingga muncullah Protestan. Orang-orang yang suka protes. Dari Protestan muncullah Pantekosta. Dari Pantekosta muncullah karismatik. Kalau tidak ada orang ini, kita akan tenggelam dalam masa kegelapan. Gak bisa baca Alkitab sendiri.
Baca Alkitab itu milik para pastor. Hanya Tuhanlah yang membuka rahasia Alkitab melalui mereka. Dibohongi. Semua orang bisa baca Alkitab sekarang. Semua orang tahu penafsirannya. Buka di Google, betul gak? Engkau dan saya sama-sama punya kesempatan kok. Saudara-saudara, karena orang ini punya kemarahan. Kemarahan apa? Yang agung, yang suci. Satu lagi presiden yang kita cintai. Saya kalau lihat Jokowi, saya berkata, kita malu sebagai orang Kristen. Dia punya keagungan jiwa, belas kasihan jiwa seperti Kristus. Satu kali di depan para menterinya dia marah dan mengucapkan kata yang gak pernah diucapkan. Goblok. Saking marahnya. Kenapa? Para menteri itu lebih nyenangi mengimport barang-barang dari luar negeri. Padahal barang-barang itu sudah ada diproduksi dalam negeri. Kita tahu semua bukan? Kenapa sih mereka mengimport? Kalau mengimpor kan beli barang, ada budgetnya, kan bisa dapat komisi dari penjualnya negara yang ngirim barang, suppliernya. Nggak ketahuan kan? Kalau berurusan dengan dalam negeri, udah kecil-kecil, repot. Yang maksud Jokowi beli produk anak-anak sendiri. Biar ekonomi berputar di sini, bukan untungnya lari ke sana. Cadangan devisa kita habis. Nah ini orang yang punya kemarahan yang suci. Saudara-saudara, inilah yang sebetulnya Alkitab katakan. Boleh marah gak? Boleh, bukan gak boleh. Tapi justru marah seperti Tuhan. Karena ada ketidakadilan, ketidakbenaran, karena ada dosa di sana. Kita harus bersuara. Nah saudara, dilanjutkan lagi. Apabila kamu menjadi marah, Paulus berkata, boleh dong berarti ya. Janganlah kamu berbuat dosa. Yang pertama, Paulus sedang mengingatkan, hati-hati loh. Antara marah dan berbuat dosa itu satu kelanjutan yang tipis sekali bidang batasnya. Kita meluap dalam kemarahan, sebentar lagi jatuh dalam dosa. Kemarahan boleh, tapi kita harus hati-hati. Selesai kemarahan ini atau lanjut kemarahan ini, pasti kita bisa jatuh di dalam dosa. Tadinya kita membela ketidakadilan, membela kebenaran. Tapi lama-lama bergeser karena kita tersinggung sama orang lain. Misalnya, saya lihat tadi tim WL-nya keren sekali. Tim musiknya juga keren, saya menikmati. Seandainya ada seorang yang ngusul waktu latihan. Jangan begini, di sini stop dulu, kamu ganti kunci, naik, baru ini bagus. Saya kira enggak. Ya, tadinya kan kita bermaksud untuk membuat pujian ini tambah indah. Sehingga jemaat bisa menikmati Allah diagungkan. Maksud kita benar. Terus kita usul lagi, coba deh. Pasti enak deh. Setelah dicoba enak, ternyata teman kita berkata, enggak menurut saya enggak enak, enakan yang pertama. Kita mulai Ini orang dari dulu loh, tiap kali kita usul, saya usul enggak pernah diterima. Ada apa sih sebetulnya dia? Lihat ya mulai bergeser gak? Kan kita usul demi kepentingan pujian, biar nama Allah dimuliakan. Ketika ditolak kita mulai mikir, kenapa ya dia nolak terus ya? Ada apa sebetulnya dia? Jangan-jangan yang bikin hoax nama baik saya itu jadi jelek, dari dia nih yang nulis nih. Padahal kita gak tahu siapa yang ngedarin. Nah saudara, permulaan kita marah karena kebenaran, tapi bisa bergeser karena ketersinggungan. Jadi kepentingan kita yang kita bela bukan? Saudara, ini yang kita harus hati-hati. Kalau sudah begitu, iblis gampang saja masuk menjorokkan kita untuk melakukan dosa. Paulus berkata begini saudara, lanjut lagi ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah saudara begini, orang Yahudi itu punya perhitungan hari beda dengan kita. Kalau kita jam 00 detiknya 1 itu sudah hari baru bukan? Walaupun masih gelap. Kalau mereka jam 18.001 itu sudah hari baru. Jadi sore hari. Begitu sore hari, nanti nih jam 18, jam 6 sore. Detik mulai 1 itu sudah hari Senin. Nah saudara, saat itu kan matahari terbenam.
Dengan perkataan lain, janganlah simpan amarahmu sampai besok hari. Jangan simpan-simpan, itu akan membakar kamu, akan berakumulasi dalam diri kamu, akan tambah negatif pikiran kamu. Disitulah iblis punya kesempatan untuk menggocohmu dan menggocohku. Ini bukan berarti ya, kalau saudara lagi marah sama teman saudara, kekasih saudara, teman baik, entah itu pasangan. Lihat mataharimu terbenam. Waduh celaka nih. Saya harus taat pada firman Tuhan. Kamu keluar dulu, kamu bilang sama matahari, jangan terbenam dulu ya. Aku belum selesai marahnya. Lalu matahari berkata, sampai jam berapa? Sebentar lagi, aku ingin melampiaskan. Tunggu ya. Wah, terus kamu, udah stop. Ya terbenamlah. Ya enggak. Saudara-saudara, artinya jangan simpan. Ketika simpan bahaya buat emosi kita, kesempatan iblis untuk masuk lebih membuat kita kacau balau. Saudara, beberapa tahun yang lampau saya ingat sekali. Mass media massa di Indonesia meledak dengan satu berita. Seorang wanita ditemukan mayatnya dalam karung dan dimutilasi menjadi sekian potong. Ternyata wanita itu seorang ibu janda, ibu tengah bayat. Ketika dilakukan penyelidikan dengan seksama, tertuju pada pembantu prianya. Dan tertangkap. Dan dia mengaku dia yang memukul. Dengan linggis dihajar wanita itu. Setelah keleper-keleper mati dipotong-potong. Sebabnya apa? Pagi itu sang ibu jengkel sama pembantunya. Dikasih tahu bantah, dikasih tahu bantah. Minta izin untuk nggak kerja. Keluarlah kalimat-kalimat yang menyakitkan. Masuk ke otak. Di sini. Tidak diungkapkan, disimpan. Sementara kerja, sementara negatif di sini. Ini wanita brengsek ya. Melunjak ya, mentang-mentang gue pembantu. Tak hajar kamu. Sampai siang, sampai sore nggak tahan. Pikiran negatif makin menjadi. Terakhir waktu mau pulang diambil linggis, dihajar itu wanita dari belakang. Pes, habis, dipotong-potong mayatnya. Nah saudara-saudara, ini yang Alkitab nasihati. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Artinya selesaikan. Pertama selesaikan dalam hati dulu. Agar tidak terbakar terus. Berbahaya sekali itu. Nah saudara, bukan berarti kalau kita konflik sama seseorang harus selesaikan hari itu juga. Sebelum berganti hari. Bukan begitu. Terkadang ada waktunya ketika kita konflik sama orang. Membiarkan cooling down. Kita tenang dulu, turun tensi kita. Dia juga tenang dulu. Apalagi kalau suami istri ya. Pak, saya mau ngomong. Ngomong apa lagi kamu? Duduk. Hari ini kita selesaikan sebelum ini jam 12. Masih ada 2 jam. Udah besok aja lah, saya sudah capek. Gak bisa. Alkitab mengatakan sebelum matahari terbenam. Ini udah terbenam, Mam. Udah jam 9 malam, mau ngapain lagi kamu? Kamu selalu naik darah kayak gitu, gak bisa diajak berunding. Kamu yang wanita cerewet terus. Pusing lah. Nah itu gak tepat bukan? Lebih tepat yuk tidur dulu dua-dua. Tenang dulu. Entah kapan waktu setelah tenang bicara masing-masing. Pak ada waktu gak? Kita bicarakan yuk yang kemarin. Oh ya oke. Ntar sore ya. Gitu kan tenang. Nah yang dimaksud janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita padamkan dulu. Jangan simpen sampai besok. Paling sedikit kita ngaku di hadapan Tuhan, saya marah Tuhan. Saya betul-betul terluka dengan perbuatan orang itu. Saya terluka dengan perkataan orang itu. Akui di hadapan Tuhan marah. Lalu serahkan, Tuhan saya serahkan sama kamu ya. Tolong. Soalnya begini saudara. Ya, Paulus menasihati lagi. Lihat nih nasihat Paulus.
Janganlah beri kesempatan kepada iblis, ayat 27-nya. Maksudnya apa? Ketika marah kita terpelihara, iblis merdeka sekali. Dia seperti punya lapangan tembak kita yang dia kuasai. Kita buta, dia ahlinya. Dia bisa masuk segala cara memberi pengaruh pada pikiran-pikiran kita semakin negatif. Kalau iblis sudah bisa memakai kesempatan itu dan masuk dalam pikiran kita, engkau dan saya sukar sekali untuk mencegahnya, bahkan kita tidak tahu kita sedang ditipunya. Nah, yang menarik dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani, saudara ya, bahasa asli Alkitab, Perjanjian Baru, dan janganlah memberi kesempatan. Yang dimaksud kesempatan itu beri pijakan. Saudara tahu pijakan kaki itu? Saya mau gambarkan. Bagi seorang pendaki bukit yang ulung, saudara, dia tidak akan kena lelah. Walaupun terjal, walaupun itu bidangnya miring 90 derajat kayak gini, 180 derajat kayak gini, saudara ya. Atau menyikuk lah begitu ya. Dia tetap bisa. Asal dia ketemukan satu lubang kecil saja untuk menaruh jempolnya di sana, saudara. Dia akan bisa loncat, dia akan bisa naik, dia akan bisa merayap. Nah, saudara bisa bayangkan Paulus berkata, jangan beri pijakan. Jangan beri kesempatan sedikit pun untuk iblis masuk dalam pikiranmu, menggocoh kamu, menipu kamu. Sehingga pikiranmu makin negatif. Artinya benar-benar jangan beri, tutup kesempatan itu. Kita akui kita marah. Tapi kita tidak mau meneruskan pikiran kita semakin negatif, iblis masuk. Saudara, pesuruh tadi bukan anak Tuhan. Tapi kalau dia sadar, dia jadi anak Tuhan, dia mendengar firman yang seperti saya uraikan. Dia berkata, tidak, Tuhan kuasai aku, iblis keluar dari aku. Kau tidak dapat kesempatan sedikit pun, tidak ada tempat pijakanmu. Pergi kau dari aku. Kita tenang kembali, bukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan rasa amarah kita. Kalau kita marah, yuk kita periksa. Aku marah kenapa ya? Karena dia menghina bentuk tubuhku. Orang lain lihat fotoku pada muji, cuma yang satu ini aja. Nah, kalau sudah main medsos, saudara ya, itu kalau mental gak kuat, udah jangan main gituan. Kita foto, ambil penyinaran, ambil sisi kita yang paling enak, paling cantik, paling ganteng. Dari 300 orang yang masuk, 299 muji luar biasa. Cuma satu orang yang bilang, kayaknya kamu tambah gemuk ya. Yang ini yang membuat gak bisa tidur. Yang ini yang membuat marah. Yang ini membuat kita klik akunnya dia. Ternyata dia lebih gemuk dari kita. Kemudian kita berkata, dasar edan ini orang. Gak pernah ngaca kali rupamu kayak apa. Cakepan gue daripada lo. Dua-duanya sebetulnya jelek sih. Jelek karakternya. Tapi kalau kita berpikir, terserahlah orang mau ngomong apa, aku gak bisa kendalikan. Yang penting aku kendalikan diriku. Saudara gak bisa kontrol pendapat orang lain, gak bisa. Tapi saudara bisa kontrol cara pikir saudara di bawah firman Tuhan. Gimana kalau bicara sama Tuhan, Tuhan aku sakit hati loh. Ada yang bilang seperti itu. Tapi aku tahu Engkau yang menciptakan aku tidak salah. Aku ini masterpiece Tuhan. Aku ini mahakarya Tuhan, aku indah. Berapapun kilonya berat badanku, aku indah di matamu. Thank you Tuhan ya. Orang lain boleh mencerca aku, Engkau tetap menerima aku. Tenang lagi bukan? Nah saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita punya pengendalian marah seperti itu. Terakhir, bisa gak sih kita jadi orang seperti itu? Jawabnya tidak. Ini kabar buruknya. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan perasaan marahnya. Tidak ada. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kita hidup dalam kedagingan yang sangat ego.
Yang sakit kalau dikritik ingin membelah orang. Yang sakit ketika kita dikata-katain orang tapi kita ingin mengata-katai orang. Gak ada. Pendeta pun gak bisa. Tapi tahukah saudara, ketika Efesus ini ditulis oleh Paulus, siapa penerimanya? Orang-orang Kristen di jemaat Efesus. Berarti orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Berarti orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Berarti orang-orang yang sudah diciptakan baru. Orang-orang inilah yang disebut jemaat. Engkau jemaat, aku jemaat. Engkau adalah orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus dan telah ditebus oleh darah Kristus. Jangan lupa, setiap orang yang telah ditebus oleh darah Kristus menjadi ciptaan baru. Dan Roh Kudus ada di dalam dirimu. Mungkin gak kita menjadi orang yang bisa mengendalikan marah? Dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin. Tetapi dengan pertolongan Roh Allah yang diam di dalam diri kita, mungkin. Gimana caranya? Kalau engkau dikuasai marah, engkau harus berdoa sama Roh Kudus. Allah Roh Kudus kuasai aku. Allah Roh Kudus pimpin aku. Allah Roh Kudus bikin pengendalian diriku sekokoh batu karang. Maka dia akan pemimpin. Dan saudara tahu, figur juru selamat kita adalah figur penyayang dan penyabar. Kalau dia marah, itu cuma 1-2 kali. Tapi gak gampang-gampang dia marah. Kalaupun dia marah, itu karena ada ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dia mempunyai murid yang menjengkelkan. Dia melayani jemaat yang menjengkelkan. Dia punya orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang memfitnah dia. Tetapi di kayu salib dia tetap mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Setelah dia bangkit, murid-murid yang mengkhianati dia kumpulkan lagi. Dia ampuni lagi. Petrus ditanya samanya. Petrus yang menyangkal 3 kali ditanya. Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kaget. Pengennya Petrus setelah Yesus bangkit, dia dimarah-marahi. Petrus, ingat kamu menyangkal aku 3 kali. Ingat kamu berkata, aku tidak akan lari. Aku tidak akan menyangkal walaupun yang lain menyangkal. Ingat kamu, ngomong aja gede kamu. Lain kali pikir lebih dahulu sebelum kamu ngomong. Petrus inginnya dimarahi supaya menebus rasa salahnya. Tapi Yesus berkata, do you love me? Bicara kasih orang ini. Do you love me? 3 kali. Itu mengingatkan 3 kali dia menyangkal, aku tidak kenal orang ini. 3 kali Yesus berkata, do you love me? Setelah itu, gembalakanlah domba-dombaku. Dia membalas kemarahannya, mengubah menjadi energi positif, menjadi kasih dan mempercayakan kembali. Gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam Kristus kita bisa mengendalikan kemarahan kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita akan melihat buah-buah pengendalian diri itu. So, apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Marah, yes. Berbuat dosa, no. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pimpinan, pengajaran, teguran firman-Mu. Engkau tahu siapa kami masing-masing. Bahkan kami yang sukar sekali mengendalikan perasaan marah kami. Walaupun sering kami tidak katakan, sebagian dari kami meletup-letup tidak karuan. Ya Tuhan, betapa jauhnya hidup kami daripada apa yang Kau inginkan. Tapi pagi ini kami punya pengharapan. Kami yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan dilahirkan baru. Kami diciptakan kembali oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami. Biarlah dengan bantuan Roh-Mu kami semakin sempurna. Tuhan Yesus, kami ingin jadi seperti-Mu. Allah yang penyayang dan penyabar. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.